Selamat pagi Lasa. Pagi Lasa Berta. Selamat pagi adik-adik. Nah Lasa Berta, kalau kita mulai masuk hari Minggu, ya kalau kita ngomongin tentang hari Minggu, apa yang Lasa Berta ingat Aku tentang ingat hari Minggu? ibadah Lasa ke gereja. Oh ibadah ya, bukan jalan-jalan hari Minggu? Bukan Lasa. Iya, ibadah ya Lasa Berta ya. Iya, Lasa, Iya, seperti hari ini. Ingat kita hari Minggu untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk anak-anak sekolah Minggu yang di rumah sudah siap semuanya untuk memuji Tuhan? Siap dong pastinya. Iya, yuk kita akan memuji Tuhan. Selamat Selamat pagi, pagi, Bapak. Bapak. Yuk dengan sungguh-sungguh. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Lagi dengan sungguh-sungguh ya kita memuji Tuhan. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Yuk kita akan siapkan hati kita untuk kita menghadap Tuhan. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, doa ya duduk yang manis. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, berkatilah supaya kami bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendengar firman Tuhan dengan baik, dan biarlah kami boleh diberkati oleh Engkau melewati ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semuanya, karena kami sudah berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Lasa. Ya. Tadi kan waktu aku mau perjalanan ke sini, ke gereja, lihat orang yang minta-minta itu di pinggir jalan Lasa. Oh, kasihan Lasa Berta ya. Iya kasihan, habis itu kayak ada suara tuh dari dalam hati. Suara yang seperti apa itu Lasa Berta? Itu loh, orangnya ditolong dong. Itu gitu. kenapa ya Lasa? Oh, berarti ada suara Roh Kudus Lasa Berta. Oh, suara. Ya, yang ngasih tahu kita anak-anak Tuhan itu harus berbuat sesuatu yang baik ya. Kita harus menjadi berkat ya. Menjadi berkat bagi orang bagi lain. orang lain ya. Nah, itu panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi berkat ya. Kita harus mau meresponi Panggilan dari Tuhan. Yuk anak-anak kita akan memuji Tuhan. Dengar dia panggil Nama saya. nama saya.
orang yang minta-minta tadi. Iya, yang orang minta tadi. Terus kan katanya masih ada kelanjutannya ini ceritanya. Iya, gimana? Kan katanya ada panggilan dari Roh Kudus. Nah, selain itu loh, aku juga ada kayak suara lagi loh. Suara yang gimana? Emang lo uangmu dibuang-buang gitu, dikasih ke orang, kan bisa buat beli sepatu, bisa buat beli jajan lumayan. Oh gitu, ada suara lain yang ngomong seperti itu ya? Iya loh, Wah, itu kenapa loh? Suara siapa itu ya kalau yang mengajak kita untuk tidak mentaati perintah Tuhan? Berarti itu suara dari iblis ya. Jadi artinya iblis itu selalu menggoda kita untuk kita tidak taat kepada Tuhan, kepada perintah Tuhan. Ayo bohong. Ayo nyontek. Itu suara dari iblis. Ya, kita harus siap sedia untuk menolaknya. Yuk, kita akan pujikan lagu apa ya? Berani tampil beda. Yuk, kita pujikan lagu ini. Bergerak ya adik-adik ya. Bisa berdiri? Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Yuk, kita akan bersama dengan orang-orang percaya, kita akan Berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa bagi yang mau memberikan persembahan ya Resiberta, bisa transfer lewat rekening gereja atau dikirim langsung ke gereja. Bisa ya, dititip sama Pak Kaisar atau Semu ya, bisa langsung seperti itu ya, banyak caranya. Nah, sekarang kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan mengenai taat. Yang mengenai taat sama siapa? Sama Tuhan. Kita meneladani Tuhan Yesus yang juga taat. Yuk kita akan pujikan, ini lagu baru tetapi hanya pendek saja ya, hanya dikit saja. Kita belajar
lewat lagu ini kita mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang Taat. yang taat. Yuk kita pujikan lagu ini sambil kita belajar ya. Aku mau, saya mau. Sudah mulai bisa? Harus bisa Kak Masur. Sekali lagi ya, lagu ini dua kali. Setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita pujikan lagi supaya kita lebih hafal. Shalom, selamat pagi anak-anak. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, terlebih dahulu kita akan berdoa. Ikuti loh berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan, atas berkat-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan, saat ini kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Persiapkan hati kami Tuhan, berkatilah sesuai yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau mau pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, buka hati setiap anak-anak sekolah minggu, sehingga mereka boleh menyambut akan firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, 2 minggu yang lalu, hari Jumat, kalian memperingati hari apa anak-anak? Siapa yang tahu? Hari Jumat Agung, yaitu hari kesengsaraan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Nah, tema kita pada hari ini yaitu Yesus mati, Yesus taat sampai mati. Nah, kita bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Kita baca bersama-sama ya. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kemudian kita membuka satu ayat lagi, di dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 42. Demikian bunyinya. Di Taman Getsemani, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun.
Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Nah, kalian tentu masih ingat sebelum Tuhan Yesus ditangkap, maka Tuhan Yesus itu mengajak beberapa orang muridnya itu pergi, yaitu ke sebuah taman Getsemani. Nah, di situ kemudian Tuhan Yesus dengan beberapa orang muridnya. Beberapa orang muridnya ini mereka duduk-duduk. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada beberapa murid ini, yaitu Petrus, Yohanes, mungkin Yakobus juga. Nah, sekarang duduklah kalian, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Dan aku akan pergi ke atas, aku akan berlutut, akan berdoa pada Bapa di surga. Kemudian Tuhan Yesus naik ke atas. Tuhan Yesus berlutut dan Tuhan Yesus menengadah ke atas. Dia sangat sedih sekali hatinya. Hatiku sangat sedih sekali, seperti mau mati rasanya. Dan lihat anak-anak, Tuhan Yesus menangis. Tuhan Yesus menangis. Padahal Tuhan Yesus itu ada orang yang kuat, orang yang berkuasa. Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air. Kemudian Tuhan Yesus juga bisa apa? Menyembuhkan orang yang lumpuh bisa berjalan, orang yang buta bisa melihat. Tuhan Yesus punya kuasa. Tapi kira-kira kenapa anak-anak Tuhan Yesus kok bisa menangis? Sampai keringatnya bertetes-tetes seperti darah. Dan pada saat Yesus berdoa sama Tuhan kepada Bapa di surga, "Ya Bapa, ambillah cawan ini kalau boleh. Tapi bukanlah kehendak aku, tapi kehendak-Mu ya Bapa." Dan Tuhan Yesus menangis. Karena apa? Karena beban yang sangat berat sekali, yaitu beban dosa kita semua. Dosa setiap manusia, dosa murid-muridnya. Kemudian Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya. Dilihatnya murid-muridnya sedang tidur nyenyak. "Hai, bangun, bangun, bangunlah. Tidakkah kamu bisa berjaga 1 jam aja untuk aku, membantu aku berdoa, bersama-sama dengan aku berdoa?" Muridnya cuma menggeliat sebentar, kemudian tertidur lagi. Akhirnya Tuhan Yesus naik kembali ke atas. Tuhan Yesus berlutut kembali, berdoa seperti doa yang pertama. Kalau bisa Tuhan, kalau bisa Bapa, biarlah aku tidak menanggung beban dosa ini, yang dimana beban dosa itu Tuhan Yesus tidak berbuat, tapi Tuhan Yesus menanggung di atas pundaknya. Kalau boleh, aku tidak mau mati di atas kayu salib Tuhan. Tapi dia ingat pada murid-muridnya. Dia teringat kepada manusia-manusia yang sudah berdosa. Kalau Tuhan Yesus tidak menurut kehendak Bapanya, maka setiap manusia akan binasa, mati. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, "Kehendak Engkau lah yang terjadi, bukan kehendakku ya Bapa." Akhirnya sampai Tuhan Yesus taat kepada Bapanya di surga, bahkan sampai mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, menanggung segala kesalahan kita.
Dan itulah, dengan ketaatan Yesus di atas kayu salib mati, itu memberikan dampak yang luar biasa bagi semua manusia, termasuk Lose, termasuk kalian semua. Sehingga kita beroleh apa? Keselamatan yang kekal, yaitu di surga, bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga memberikan contoh teladan yang sangat baik sekali, yaitu untuk belajar taat kepada Tuhan. Taat sampai mati. Mati di atas Tuhan, seperti Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Bagaimana dengan kita anak-anak? Kita pun diajarkan oleh Bapa di surga melalui Tuhan Yesus, yaitu kita belajar taat. Apakah tidak ada penghalang? Sangat banyak. Tuhan Yesus ketika dia harus taat kepada Bapanya di surga, dia harus dihina, diludahi, dicaci maki, disiksa. Dan Tuhan Yesus harus menderita untuk kita semua. Apakah kita bisa belajar? Biarlah anak-anak kita belajar taat kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan contoh teladan yang baik bagi kita, yaitu mati. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Kita pun tidak harus seperti Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tapi kita belajar taat, yaitu apa? Kita beribadah pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Walaupun banyak sekali penghalang, mungkin kita diejek teman-teman kita, mungkin kita pada saat ibadah diajak papa mama yang mungkin saat ini papa mama belum percaya kepada Tuhan. Kita belajar taat. Kita memberikan contoh, mengajak papa mama datang kepada Tuhan, supaya papa mama pun ikut percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan seperti kita yang sudah percaya. Kita pasti diselamatkan dan kita masuk dalam surga pada saat kita dipanggil Tuhan. Nah, akhir dari cerita ini Los akan mengajak Desi Andra untuk menyanyikan satu lagu, Yesus Sahabatku. Nah, kamu coba ya. Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besar kasih-Mu, sahabat dengan Tuhanku, sampai ku bersama nanti, sampai
berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah, yang Engkau berikan pada setiap kami, pada setiap anak-anak sekolah minggu kami. Tuhan, berkati firman-Mu, berkati setiap anak-anak sekolah minggu, sehingga setiap kami boleh belajar untuk taat kepada Engkau Tuhan, walaupun kami harus mengalami kesulitan-kesulitan di dalam kami belajar taat kepada Engkau. Tapi kami percaya Engkau memberikan kekuatan pada setiap kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu sekolah minggu, sehingga mereka pun boleh menjadi contoh teladan yang baik bagi orang anak-anak di teman-temannya di sekitarnya, bagi kedua orang tuanya, bagi keluarganya yang masih belum percaya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan, berkati setiap anak-anak sekolah minggu sepanjang minggu ini Tuhan, sehingga mereka boleh senantiasa taat kepada firman-Mu Tuhan, boleh belajar untuk senantiasa berdoa di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.